pagi. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di tanggal 27 Desember. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini. Kita mengucap syukur saat ini kita masih bisa beribadah. Dimanapun semua jemaat Tuhan, semua dalam keadaan yang baik, amin. Semua dalam sukacita Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kasih Tuhan tak terlukiskan di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Abah. Abah.
Let's worship God. Shiro nama-nama ya ralarashe. Mari bangkitkan rohmu di tempat ini. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Oh, angkat suaramu. Oh, biarkan lagu ini menyentuh hatimu Bapa. Oh, kami menyembahmu. Oh, kami memujimu Tuhan. Yes Lord, we worship you Lord Jesus. Aku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, katakan kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, thank you Lord Jesus. Katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segala. Oh, angkat suaramu, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar.
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, penuhi hati kami, penuhi jiwa kami. Oh, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Oh, penuhi oh hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh, Engkau dimuliakan. Engkau satu-satunya, tiada yang lain. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau dimuliakan. Oh, we worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah tanpa kita sadari. Ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 untuk kita merayakan ibadah minggu. Bagaimana, mari kita merenungkan sejenak bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama dan kita semua dan seluruh orang-orang yang kita kasihi. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan
pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita semua melalui banyak masa-masa yang sulit di tahun 2020 ini, tapi juga kita banyak merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, mungkin kita kehilangan anggota keluarga, orang yang kita kasihi pada tahun 2020 ini. Tetapi itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bisa melaluinya bersama-sama. Mungkin ada beberapa dari Anda yang mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami begitu besar goncangan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Tetapi dengarlah baik-baik bahwa segala sesuatu Allah izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mata Tuhan menyertai dan bahkan memperhatikan kita, dan pemeliharaannya sempurna di dalam kehidupan kita. Jika kita melihat rentetan apa yang kita alami, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam sejarah Perjanjian Baru yang sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus, banyak sekali kehidupan keseharian yang mengguncang, bahkan menguji para pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan saya percaya bahwa apa yang dituliskan dalam surat-surat kerasulan dari Rasul Paulus itu memberikan sebuah gambaran bahwa sebagai orang percaya, Allah tidak pernah berjanji hidup kita akan selalu mulus, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Dan hari ini kita percaya hal yang sama juga kita alami. Dengan kata lain, kita mengalami sebuah proses yang sangat normal. Apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana jemaat atau gereja bisa mengalami penyertaan Tuhan di dalam segala kepenuhan Allah, sehingga kita bisa hari ini menyelesaikan pertandingan dengan teguh. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Mungkin ada teman-teman kita yang sudah tidak lagi melayani Tuhan. Bahkan mereka mengalami guncangan yang begitu besar dan mempertanyakan eksistensi Tuhan. Sehingga beberapa dari teman-teman, kerabat, oikos atau siapapun mereka kehilangan sebuah momentum untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Ayat yang ke-16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat yang ke-19 yang menjadi poin penekanan kita, dan dapat mengenal kasih itu. Bukan hanya kita mengetahui panjang, lebar, dan dalam, tetapi kita dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Apa yang dimaksud menyelesaikan pertandingan di dalam kepenuhan Allah? Saya bilang menyelesaikan pertandingan di dalam kepenuhan Allah adalah how you finish your race, you finish strong. Gini, yang dimaksud dengan menyelesaikan pertandingan di dalam kepenuhan Allah adalah kita bisa menangkap, bahkan Allah menyingkapkan
atau mencurahkan ke dalam kehidupan kita segala sesuatu secara utuh dengan cara yang dapat kita pahami sesuai dengan tingkat pengertian dan pertumbuhan kita. Artinya kita bisa menangkap bagaimana Allah menuntun dan menyertai kita. Kita satu frekuensi dengan Allah. Dalam masa-masa yang sulit, tidak ada kata lain yang sanggup menjabarkan segala sesuatu yang kita butuhkan selain kita perlu tuntunan dan arahan Tuhan. Amin. Efesus pasal yang keempat ayat ke-13 begini. Untuk kita bisa selesai atau menyelesaikan pertandingan dengan penuh dan teguh, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ayat ini menjelaskan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu sebabnya Allah selalu memperbaharui pengurapannya, kasihnya, bahkan menuntun kita dalam masa-masa yang sulit. Ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali kita bertanya, bahkan mempertanyakan Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa si A begitu? Kenapa si B begini? Atau kenapa kondisinya harus begini Tuhan? Kadangkala secara manusia kita menganggap apa yang kita alami sebagai bentuk dari ketidakadilan. Tetapi sebenarnya kitalah yang sedang dituntun Allah dan sedang didewasakan oleh Allah. Agar kita dapat menyelesaikan pertandingan di dalam kepenuhan Allah, milikilah dua hal ini. Yang pertama, hubungan atau keintiman dengan Allah. Allah lebih peduli terhadap hubungan pribadi kita dengannya dibandingkan apa yang dapat kita lakukan untuk Dia. Itu sebabnya kalau seseorang ingin mencapai garis akhir dengan sempurna, ia harus membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Artinya dengan intim. Saudara, apa yang saya bacakan tadi di Efesus pasal yang ketiga, hal tersebut menggambarkan apa yang Paulus doakan untuk jemaat di Efesus. Paulus minta bahwa kita bukan hanya melakukan rutinitas ibadah kita, tetapi ia mau kita mengalami dan memahami betapa panjang, dalam, dan lebarnya kasih Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Betapa hebatnya Tuhan menyertai kita. Meskipun ada hal-hal yang sulit kita pahami, tetapi Roh Kudus sendiri yang akan menyingkapkannya kepada kita karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Lagi-lagi, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau menyelesaikan pertandingan, seperti kita sampai kepada hari ini, kita menyelesaikan pertandingan dari minggu yang ke-52 di tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau Anda kehilangan momentum tersebut, kalau Anda kehilangan kesempatan ini, hai anak-anak muda, engkau orang-orang tua, dengarkan baik-baik. Kalau kita kehilangan momentum ini, belum terlambat untuk kita membangunnya kembali. Hubungan atau keintiman dengan Allah. Yang kedua, milikilah pengertian dan pengetahuan yang bertumbuh di dalam Allah. Allah setiap hari membangun pengertian, pengetahuan yang kita miliki melalui hubungan pribadi. Lagi-lagi ujung-ujungnya adalah hubungan pribadi. Saya semakin hari semakin mengerti bagaimana tabiat, karakter, keinginan, kelemahan, bahkan kelebihan dari istri saya, dari anak-anak saya, karena saya memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Demikian juga ketika kita membangun hubungan dengan Allah,
maka pengertian dan pengetahuan kita tentang Allah semakin hari akan semakin bertambah. Kita akan selalu diwahyukan oleh Roh Kudus untuk mengenal Allah melalui firman-Nya, baik melalui hubungan kita di dalam doa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengalami Tuhan itu sendiri. Bukan cuma sekedar tahu Tuhan, tetapi alamilah Tuhan setiap hari. Sometimes saya tertawa lucu kalau ada orang yang bilang bahwa saya mengalami Tuhan, lalu pada akhirnya orang tersebut mengatakan atau mengalami sesuatu yang kontradiksi dari apa yang ia katakan tadi. Dalam waktu yang cepat. Kita belum sempurna. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tidak lebih dari sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk kita terus diperbaharui setiap hari. Efesus pasal yang pertama ayat 1:17 sampai 18 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar, karena hari-hari ke depan, dalam beberapa hari ke depan kita akan menyeberang. Dan sewaktu kita menyeberang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi dengar baik-baik, kita punya pengharapan yang sejati, punya pengharapan yang besar bahwa Allah akan menyertai kita. Itu sebabnya kita harus mengenal dengan benar. Kita harus menangkap frekuensi suaranya dengan benar. Kita harus mengetahui keinginan Allah dan hati Allah dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilanmu. Engkau dan saya punya panggilan yang khusus di dalam Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Untuk kita menyelesaikan dengan benar, dengan kuat setiap pertandingan yang Allah sediakan buat kita. Dua hal tadi yang perlu dimiliki. Miliki hubungan atau keintiman dengan Allah. Yang kedua, bangun terus pengertian dan pengetahuan. Dari kedua poin ini bisa kita simpulkan apa yang terjadi dengan mereka yang menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. Finish strong. Apakah Anda dan saya merupakan bagian dari orang-orang yang menyelesaikan pertandingan dengan sempurna? Nomor 1. Ada 3 poin yang bisa kita tangkap. Apa yang terjadi dengan mereka yang menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. 1. Mereka akan memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah. Orang yang punya hubungan yang kuat dengan Allah dan memiliki pengertian dan pengetahuan yang terus bertumbuh di dalam Allah, mereka akan memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah untuk menyelesaikan pertandingan. Ada banyak contoh dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh yang memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah dalam menyelesaikan setiap pergumulan dan tantangan hidup mereka. Daniel mengalami masa sulit. Yeremia mengalami tantangan dalam membangun tembok. Paulus mengalami tantangan bahkan dari orang-orang percaya ketika ia harus menyampaikan kabar keselamatan buat orang-orang yang di luar bangsa Yahudi. Esther mengalami kehidupan yang sangat luar biasa fantastis, tetapi ia juga mengalami kesulitan di mana kehidupannya dipertaruhkan. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mereka bisa kita teladani hari ini. Bukan hanya dari sebuah prestasi, tapi dari semua pergumulan dan pengharapan yang mereka alami di dalam kehidupan pribadi mereka. Kepercayaan yang kuat terhadap Allah tidak lepas dari 2 poin penting tadi. Itu sebabnya Anda dan saya menjadi sebuah keharusan untuk membangun mezbah doamu setiap hari. Sehingga engkau bisa mendapatkan shalom setiap hari. Hidupmu diatur oleh firman Allah. Dan bukan diatur oleh keinginanmu sendiri.
Yang berikutnya, apa yang terjadi dengan mereka yang menyelesaikan pertandingan dengan sempurna? Mereka memiliki ekspektasi yang kuat. Bukan hanya kepercayaan yang kuat kepada Allah, tetapi mereka memiliki ekspektasi yang kuat. Setiap orang yang mempercayai Allah dengan tingkah pengertian yang benar, pasti pengharapan apa saja yang dimilikinya akan lahir dari firman Allah. Ekspektasi atau pengharapan selalu berbicara tentang apa yang akan kita capai di masa yang akan datang. Sekali lagi, ekspektasi atau pengharapan yang mau kita capai selalu bicara perkara yang akan ada di masa yang akan datang. Hanya firman Allah yang memberikan jaminan tentang hari depan yang penuh harapan dengan gambaran yang sempurna dalam rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia pasal 29, kita sering dengar ayat ini. Allah memberikan rancangan hari depan. Allah tahu rancangan-rancangan apa yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ayat ini diberikan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan. Lalu Anda bisa bertanya dan mengatakan, kan saya bukan bangsa Israel. Tapi dengar baik-baik, bahwa engkau adalah bangsa Israel rohani. Engkau adalah pokok zaitun liar yang dicangkokkan pada pokok zaitun yang sejati. Roma pasal yang ke-11. Dengar baik-baik, keselamatan bukan hanya diberikan buat bangsa Yahudi, tetapi diberikan kepada kita yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Yeremia pasal yang 11 berlaku buat Anda dan saya. Dan hari-hari ini menjadi satu momentum yang baik. Ingat, hari-hari ke depan kita berhak untuk memiliki pengharapan yang kuat tentang hari depan yang sempurna di dalam Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi dengan mereka yang menyelesaikan pertandingan dengan sempurna? Mereka memiliki kapasitas yang besar. Yesaya 54 ayat 1-4. Saya suka ayat ini. Ayat ini bilang, lapangkanlah kemah-kemahmu. Saudara, ayat ini kalau Anda baca dan renungkan baik-baik, ayat ini dikatakan bahwa gereja, bahwa Anda dan saya yang tidak memiliki anak, bahwa mereka akan memiliki lebih banyak anak. Karena Allah yang memberikan pengharapan. Artinya begini, Anda dan saya yang mau menempel, percaya kepada Allah, Allah akan memperlebar kapasitas kita. Untuk perkara-perkara yang mustahil, Allah akan memberikannya kepada Anda dan saya. Seringkali kita gak percaya, tetapi ayat ini menekankan bahwa gerejalah yang akan melakukan perkara-perkara yang mustahil, yang lebih besar. Setelah Yesus naik ke surga, semua demonstrasi itu akan dilakukan oleh gereja, oleh Anda dan saya. Itu sebabnya dalam nubuatan kitab Yesaya ini disampaikan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat talinya, pancangkan kokoh patok-patokmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau mau punya kapasitas yang besar, jangan pernah berhitung-hitungan dengan perkara ketika engkau sedang berperkara dengan Allah. Izinkan Allah memberikan kapasitas yang besar dalam hidupmu. Dan hari-hari ini, pesan saya di akhir tahun kepada seluruh jemaat Tuhan, dengarkan baik-baik. Miliki kapasitas yang besar. Miliki segala sesuatu yang telah Allah berikan dalam hidupmu. Miliki kepercayaan yang kuat kepada Allah. Miliki ekspektasi yang kuat. Miliki kapasitas yang besar. Itu sebabnya hari-hari ini kita akan terus maju dan tidak akan pernah mundur. Sekalipun kita mengalami tantangan yang membuat kita terjatuh, hari-hari ini dengarkan baik-baik, engkau akan bangkit. Engkau akan bangkit dan menjadi terang di hari-hari ini.
Dalam suasana Natal ini, saya ingin katakan kepada Anda sekalian, kedatangan Kristus mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ia mengajari kita untuk bangkit, menjadi terang dalam kapasitas yang besar, menjadi terang di dalam kepercayaan kita, menjadi terang dalam segala perkara yang kita hadapi. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan baik-baik, kita cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus. Dan saya percaya ada waktu-waktu yang baik untuk kita senantiasa meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika kita mengakhiri pertandingan di tahun 2020, di hari Minggu yang terakhir, kita berlari bersama-sama, kita sambut hari depan yang penuh harapan. Mari kita satukan hati. Bapa, aku berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, buat setiap saudara-saudara kami yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Dan kami percaya mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan, rancangan yang sempurna boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada satupun hal yang akan merusak rancangan Allah yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan hari-hari ini, biar damai Natal, sukacita Natal boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan memiliki perkara-perkara yang ajaib. Engkau memakai gerejamu, memakai jemaatmu, dimanapun kami berada, menjadi saluran berkat, menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang pulihkan setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami kelemahan fisik. Dan hari ini di dalam nama Yesus, buat mereka yang mau mengizinkan terang itu masuk di dalam hidup mereka, dan tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Nah, hari ini aku berdoa ya Bapa, kami percaya, kami mau memberikan waktu. Kalau itu engkau, dan engkau sama sekali belum pernah merasakan bagaimana jamahan Tuhan, dan kau tahu engkau adalah orang berdosa, kedatangan Kristus menjadi kedatangan yang sempurna di dalam kehidupanmu, untuk engkau memiliki hidup yang kekal. Dan hari ini letakkan tanganmu di dada, dan katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, hari ini, ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, hari ini aku mau mengizinkan engkau masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau lahir di dalam hatiku. Dan hari ini aku minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaranku. Di dalam nama Yesus, aku menjadikan engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam diriku. Terima kasih ya Bapa. Aku berdoa buat saudara-saudaraku yang meletakkan tangannya di dada, yang percaya hari ini bahwa kemurahan dan kemerdekaan di dalam Kristus boleh terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Hari Natal buat kita semua. Amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yesusku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya kita semua belajar firman Tuhan hari ini di mana kita di-encourage kembali oleh firman Tuhan bahwa apa yang terjadi dengan mereka yang menyelesaikan pertandingan dengan sempurna, bahwa mereka akan memiliki kapasitas yang besar. Saya percaya kita semua Tuhan sedang perlebar kapasitas kita masing-masing. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa di akhir tahun penghujung 2020 ini kita akan mengadakan doa jemaat jam 9 malam via Zoom tanggal 31 Desember 2020. Pastikan kita semua ambil bagian dalam doa jemaat di akhir tahun ini karena saya percaya hanya lewat ucapan syukur kita dapat melewati tahun 2020 ini. Baik, mari kita satukan hati. Kita tutup ibadah ini di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengingatkan kembali kami bahwa kami harus mengakhiri pertandingan ini dengan sempurna. Dan kami tidak dapat melewatinya dengan kuat gagah kami,
bukan karena kepintaran kami, tapi kami percaya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami boleh melewati tahun ini Tuhan. Kami tahu tahun ini tidak mudah. Setiap kami memiliki persoalan, tantangan masing-masing. Tapi kami percaya bersama Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. God bless you. Stay safe, stay healthy.